Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, iya masih sehat, bersemangat, luar biasa. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kalian semua bisa hadir, tidak ada yang absen. Nah, anak-anak, ibu berharap yang ada di kelas ini pagi ini adalah anak-anak yang memulai hari dengan semangat. Jadi kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan dengan gembira. Nah, seperti yang sering ibu ajarkan, marilah selalu kita memulai hari itu dengan niat baik untuk berbuat baik. Karena itu kita berdoa bersama-sama, dan kali ini ya ibu yang berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, ibu mempunyai sesuatu, tetapi bukan sesuatunya sahrini ya, sesuatu yang berbeda. Nah, ini di tangan ibu ada suatu karangan atau tulisan. Coba diperhatikan. Paling depan ya, Salwa bisa membaca tulisan ibu. Iya, terima kasih. Anak-anak, Salwa sudah membaca tulisan yang berjudul Legenda Batu Balai. Di ujung barat kota Muntok, hiduplah seorang wanita tua dengan seorang anak laki-lakinya yang beranjak dewasa. Nah, bukan isinya ya anak-anak, ibu hanya ingin kalian memperhatikan tampilan karangan ini. Ditulis dengan bahasa bebas, terus dalam bentuk alinea atau paragraf. Nah, siapa tahu ini namanya karangan apa? Ya, silakan yang tahu angkat jarinya. Ya, silakan Budi. Ini karangan apa? Dongeng. Iya. Emi, ini karangan apa, Mi? Ini cerita rakyat. Iya. Terus ada lagi yang lain. Dongeng, cerita rakyat, cerpen. Itu termasuk ke dalam apa ya? Coba Salwa. Iya, hebat Salwa. Ini adalah bentuk karangan berbentuk prosa, ya. Nah, sesuatu yang lainnya lagi ada di sebelahnya. Ini sudah pernah kita buat beberapa waktu yang lalu. Nah, ini judulnya Euphoria. Ibu minta tolong Yuwono ya, silakan dibaca. Kelihatan tulisannya. Teman-teman didengar, diperhatikan bagaimana Yuwono membaca. Iya, terima kasih Yuwono. Yuwono membaca puisi Euphoria. Aku melihat Tuhan pada merah bungamu yang menyala. Bangkitkan semangat tiap jiwa. Ya, dari cara membaca Yuwono, dari bentuk tampilannya, siapa yang tahu ini namanya karangan apa? Bentuk karangan apa? Iya, siapa? Apa ini? Pantun? Syair? Iya, sekarang aku minta tolong Budi lagi bagaimana? Apa itu namanya? Iya, bagus Budi. Ini namanya bentuk puisi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendamba perbendaharaan bentuk karangan. Masih ada satu lagi sesuatu yang lain. Ya, silakan dilihat. Tapi utamanya jangan melihat gambarnya ya anak-anak ya. Tolong dilihat, ada dua orang atau lebih. Ada si A berbicara, dijawab oleh si B, dan seterusnya si B lagi, dijawab lagi oleh si A. Apa ini bentuk karangan ini? Ya, silakan Anto paling belakang. Komik, gitu. Ani, ini bentuknya apa? Cergam. Iya, ini anak-anak sudah dijelaskan. Jangan lihat gambarnya ya. Kita lihat ada dua orang atau lebih berbicara, saling berbalasan. Maka ini namanya, ibu mau mencari Salwa ya, sepertinya salah Salwa. Bagaimana kalau ini bukan komik, bukan cergam, tanpa gambar ya? Iya, bagus Salwa, hebat untuk yang kedua kalinya. Anak-anak, betul sekali kata Salwa. Pelajaran kita kali ini memang bentuk jenis karangan yang satu ini, yaitu kita akan menyusun percakapan atau dialog dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Di pelajaran kita kali ini adalah menyusun percakapan dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Setelah ini, ibu berharap kalian semua
bisa menentukan topik percakapan dan bisa menyusun percakapan dengan memperhatikan penggunaan ejaan, ya. Sebelumnya ejaan itu tahu tidak ya apa? Tahu tidak Budi? Ejaan, mengeja. Ya, ejaan itu anak-anak untuk yang kali ini bukan berarti kita mengeja buku BPKU, bukan. Ejaan di sini adalah bagaimana kita menulis suatu kata atau kalimat dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Jadi jangan huruf besar, huruf kapital. Kalau besar itu ukuran kecil dan besarnya ya. Nah itu. Nah terus mengapa harus memperhatikan ejaan? Ya, mengapa harus memperhatikan ejaan yang benar? Anak-anak, dalam kesempatan ini Ibu akan menegaskan kepada kalian, betapapun majunya teknologi komunikasi, kita orang Indonesia wajib mengetahui tata tulis yang benar sesuai dengan ejaan yang benar. Ya, bagaimana nanti kalau kita pelajar, orang-orang terpelajar tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi yang lain? Bisa-bisa bahasa kita diakui oleh orang lain, diakui Malaysia atau oleh Vietnam. Kalian setuju kalau bahasa kita, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, diakui oleh negara lain? Setuju tidak? Ya jelas tidak. Karena itu Ibu ingatkan kalian selalu, kita akan selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita pasti butuh, kita pasti memerlukan hal-hal yang bersifat resmi, surat resmi, bukan hanya pakai SMS, telepon, ya, itu anak-anak. Nah mungkin anak-anak bertanya, mengapa Bu harus menulis percakapan menggunakan ejaan yang benar? Mengapa harus percakapan? Mengapa tidak yang lain? Nah ini anak-anak kuncinya ya, kasih tahu rahasianya. Anak-anak ini semua akan menjadi orang dewasa. Nah orang dewasa itu membutuhkan pekerjaan. Kita tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan duduk bekerja di balik meja di kantor. Tidak semua orang punya kesempatan jadi pengusaha kalau kita tidak punya modal. Nah, anak-anak kalau sudah punya modal menyusun percakapan dengan bahasa yang benar, tata tulis yang benar, anak-anak tidak perlu modal, tapi perlu komputer ya pasti ya. Komputer atau laptop. Tapi kita tidak perlu keluar, tidak perlu mandi kalau misalnya tidak mau mandi, tidak perlu pakai baju bagus, sepatu. Anak-anak cukup berada di depan laptop atau komputer, lalu anak membuat skenario film, membuat naskah drama. Bagus, layak, banyak itu rumah produksi yang mencari. Ya, banyak. Pasti anak-anak dari belakang meja saja bisa menghasilkan uang. Setuju tidak? Ya, kalau setuju kita akan mulai pelajaran ini. Tolong ikuti dengan baik, tanyakan apabila ada hal-hal yang tidak jelas. Nah anak-anak, kita akan melakukan kegiatan ini dalam kelompok. Tidak perlu pindah tempat, anak-anak cukup berpasangan. Karena kita akan membuat atau menyusun percakapan dengan menggunakan gambar seri. Ibu akan membagikan gambar seri ini ya. Anak-anak silakan memposisikan dirinya sebagai siapa. Jadi kita cukup untuk yang pertama ini tiga saja ya. Setiap pelaku atau tokoh itu cukup membuat 3 percakapan ya. Karena gambarnya 3. Walaupun kalian perempuan, Emi atau Salwa, tidak apa-apa ini diganti dengan yang perempuan, tidak jadi masalah ya anak-anak ya. Yang penting kalian posisikan diri kalian sebagai yang ini, apa yang ini. Ya, ini gambarnya perhatikan ya, sudah diperhatikan kertas yang sudah dibagi. Ada 3 gambar seri. Yang pertama seorang anak sedang berjalan, di depannya ada kawannya sedang melemparkan kulit pisang. Kira-kira apa ya dialognya. Kemudian yang kedua temannya terpeleset, dan yang ketiga temannya terpeleset itu apa? Kalau ekspresinya begitu tuh sedang mengapa? Itu anak-anak semua tafsirkan sendiri ya menurut imajinasi anak-anak. Silakan diamati anak-anak sebelum kita menyusun percakapan itu. Setelah kalian menentukan tokoh yang mana sebagai diri kalian, maka kalian tolong baca lagi petunjuk yang ada di kertas yang dibagikan. Langkah
untuk menyusun atau tata cara menyusun percakapan, ya. Nah, menulis percakapan itu ada bagian-bagiannya. Nah, silakan perhatikan ya, yang di kertas anak-anak. Ada penutur. Penutur itu orang yang berbicara. Setelah penutur ada titik 2. Setelah titik 2 ada tanda petik. Baru isi tuturannya, ya. Kalau untuk sapaan, sebelum sapaan diberi tanda koma, dan sesudah sapaan itu pasti tulisan. Ibu beri kunci judulnya P2PK. Ya, jadi kalau kamu mau menghafalnya di rumah gitu, bagaimana ya membuat percakapan yang baik, judulnya P2PK. Apa P2? P penutur, 2.2, P tanda petik, K huruf kapital. Ya, jadi kalau di rumah P2PK. Itu ya anak-anak ya. Nah, karena percakapan ini memang tidak seluruhnya harus bahasa resmi. Suatu percakapan akan menjadi kaku kalau bahasa resmi. Anak-anak boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi, akan tetapi ada catatannya. Jadi misalnya ada Umi mau berbicara dengan temannya, mau kemana sih? Nah gitu ya. Kita lihat, apakah sih itu bahasa Indonesia resmi? Bukan. Tetapi boleh dipakai dalam percakapan karena untuk biar enak berbicaranya. Kalau terlalu kaku, apakah kamu mau pergi ke pasar? Jadinya terlalu tidak itu ya, terlalu kaku. Boleh anak-anak menggunakan, tetapi harus diberi tanda garis bawah bahwa itu adalah kata bahasa yang tidak baku, dipakai karena untuk bahasa lisan, bahasa tutur yang memang kaku kalau harus pakai bahasa seni. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan, penjelasan menulis, menyusun percakapan atau dialog? Ya, orang mau bertanya. Jadi masih ingat ya P2PK-nya? Masih. Nah, sekarang kembali perhatikan gambar dan LKS-nya itu anak-anak. Kita akan menyusun percakapan sesuai dengan gambar seri yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Tetapi ingat, jangan asal menyusun. Untuk teks percakapannya, ketentuan yang harus kita nilai adalah, jadi anak-anak perhatikan ya. Yang pertama itu kesesuaian antara topik dengan gambar serinya. Kalau anak-anak melihat ini kira-kira topiknya apa? Kok membuang sampah, membuang kulit pisang sembarangan, mencelakakan orang lain. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, kesesuaian isi percakapan dengan gambar serinya. Ini gambar membuang kulit pisang, jadi jangan nanti diganti membuang bungkus plastik misalnya gitu ya. Jadi harus sesuai. Dan yang ketiga, pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Jangan sampai ada yang kurang tanda bacanya, dan jangan sampai huruf kapitalnya salah pemakaiannya. Dan yang terakhir adalah kerapian tulisan. Silakan anak-anak mengerjakannya sekarang. Ya. Nah, sudah. Kalau sudah, silakan angkat pekerjaannya biar Ibu tahu bahwa sudah selesai. Iya, sudah selesai. Ya, semuanya sudah selesai. Tapi jangan buru-buru dikumpulkan. Ibu mohon periksa sekali lagi karena biasanya anak-anak sering lupa meletakkan tanda petik sebelah belakang. Kalau tidak ada, nanti kertasnya dibuat begini, ya, huruf-hurufnya jatuh semua ke bawah, ya. Nah, jadi periksa sekali lagi tanda koma, huruf besar, ya, huruf kapital, maaf. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, sudah ya, karena sudah selesai. Ibu lihat sudah memenuhi syarat semuanya, siap-siap. Ini hari ini tanggal 7. Karena itu Ibu beri kesempatan untuk nomor absen ke-7. Nomor absen 7 adalah Emi. Silakan Emi dengan pasangannya maju, tampil ke depan. Tetapi kita tidak hanya sekedar membaca ya anak-anak ya. Kita akan membaca, menampilkan, membawakan percakapan ini dengan
poin-poin penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penghayatan atau ekspresi. Lihat, kalau marah itu bagaimana nanti mukanya ya. Kemudian volume suara, teman yang paling belakang itu harus mendengar suaramu, karena kita ini membawakan, bukan untuk membaca sendiri. Dan yang ketiga, kekompakan. Jangan ini selesai, ini belum nyambung pembicaraannya. Terus, dan yang terakhir itu adalah penampilan, ya. Serius tidak, jangan cengengesan, ya. Jadi harus tampil dengan serius. Ya, silakan, Emi. Ya, kita perhatikan ya teman-teman penampilan dari kelompok Emi dan temannya. Iya, iya, kita beri tepuk tangan. Ternyata Emi, topiknya adalah jangan membuang sampah sembarangan, dan sudah dipraktekkan. Tadi kalian bisa melihat bagaimana Emi yang terjatuh, terus akhirnya pasangannya minta maaf kepada Emi, ya. Nah itu. Nah, anak-anak, setelah semuanya tampil, kertas yang kalian buat percakapan tadi itu segera kumpul ke ibu ya. Ibu mau bertanya nih kepada Budi ya. Budi ini tadi merasa tidak begitu bersemangat ya tadi ya. Nah sekarang ibu mau bertanya kepada Budi, bagaimana kira-kira setelah pelajaran ini, apakah masih merasa sulit untuk menyusun percakapan atau dialog dengan P2 PK? Jadi bagaimana ya? Jadi pegang kuncinya P2 PK, tidak akan sulit ya. Bagaimana belajar menyusun percakapannya, sudah bisa? Tidak sulit? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu percaya bahwa yang ada di kelas ini suatu saat nanti akan ada yang menjadi penulis naskah drama atau penulis skenario film yang handal ya. Ya semoga itu bisa tercapai. Nah anak-anak, kalau tadi kalian sudah membuat percakapan secara berkelompok, maka nanti di rumah kalian harus membuatnya secara pribadi dengan topik yang berbeda. Tidak perlu pakai gambar. Kalian memikirkan sendiri mau berbicara tentang apa ya, mau tentang belajar kelompok, tentang kesehatan, boleh saja, tetapi disusun sendiri secara pribadi dengan kata kunci apa tadi? P2 PK, penutur titik 2 petik huruf kapital ya. Jadi itu saja yang ibu sampaikan. Sekali lagi ingat, secanggih apapun alat teknologi komunikasi, kita orang Indonesia tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus mempertahankannya? Ya, jadi sampai di situ pelajaran kita kali ini. Apabila ada hal-hal informasi yang kurang berkenan dari ibu mohon maaf ya. Akhirnya kita tutup. Bila kita berbuat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.